Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 1. Baik, hari ini kita akan belajar tentang meraih akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 14-19, Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan Quran surat Al-Imran ayat 148. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, apakah hadir semua? Ya, baik, hadir semua ya. Baik. Buka buku paketnya di halaman 65. Kita akan belajar tentang meraih akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif dalam Quran surat Al-A'la ayat 14-19, Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan Quran surat Al-Imran ayat 148. Baik, anak-anak, di sini kita melihat gambar. Ada yang tahu hubungan antara gambar ini dengan materi kita pada hari ini? Baik, ya. Gambar ini berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Ada yang tahu apa itu materialistis? Ya, benar. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lainnya. Dan ada yang tahu apa itu hedonis? Ya, hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Jadi ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak memedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Baik, selanjutnya ada yang tahu apa itu konsumtif? Ya, konsumtif adalah kecenderungan untuk memiliki sesuatu atau belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa merencanakan, yang penting dirinya merasa senang. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 ayat 27. Ada yang mau membacakannya? Baik, Pak, izin membacakan ayat Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah membacakan
surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu ayat ini sudah banyak dilupakan orang-orang beriman. Tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan yang baru, padahal yang lama masih dapat digunakan. Lebih buruk dari itu, ada juga yang membeli sesuatu tetapi hanya ditumpuk tanpa bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. Materi selanjutnya yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 77. Mari kita baca dan pahami bersama-sama. Itu ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di akhirat, menghindari tipu daya dunia. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus bersedekah dan berinfak, membantu fakir miskin dan duafa, serta amal soleh lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat 148 yang berbunyi, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap setia dalam keadaan bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali keridhaan Allah. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, Bapak ada satu permainan yaitu indeks kan. Yaitu ada sebuah gulungan ya. Di dalamnya ada salah satunya jawaban dan soal.
setiap siswa mendapatkan satu gulungan. Nanti setiap siswa akan mencocokkan antara satu gulungan dengan gulungan yang lain. Baik, ini dibagi satu-satu ya. Baik anak-anak, apakah sudah menemukan pasangannya masing-masing? Baik, alhamdulillah kalau sudah. Mari kita maju satu-satu. Yang siap silakan maju. Ya, baik. Yang pertama yaitu apa itu materialisme? Pasangannya yaitu materialisme adalah sebutan bagi orang-orang yang bergantung pada materi. Baik, betul ya. Baik, selanjutnya ada hedonis. Apa itu hedonis? Ya, jawabannya adalah orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan hidup. Baik, betul ya. Lanjut, yang lain. Ya, baik. Ini ada konsumtif. Apa itu konsumtif? Yaitu kecenderungan untuk berbelanja sesuatu secara berlebihan. Ya, betul semua ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan menghafal Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surat Ali Imran ayat 148. Nanti akan maju satu-satu dan akan dinilai. Baik, alhamdulillah sudah hafal semua ya. Berhubung waktu kita telah habis, Bapak akan menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini, yaitu orang-orang yang beriman akan mendapat balasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah dengan mendirikan salat. Yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak beriman lebih mementingkan kehidupan dunia dengan berperilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang keempat yaitu Allah mengingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. Yang kelima yaitu anugerah yang telah Allah berikan harus digunakan untuk menuju kehidupan akhirat. Yang keenam yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan pokok, sandang, papan, dan pangan dengan rezeki dari Allah, tetapi jangan boros dengan berperilaku hedonis dan konsumtif. Selanjutnya yaitu dari rezeki yang Allah berikan, kita harus berbuat baik pada orang lain sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya itu harta yang Allah anugerahkan jangan digunakan untuk berbuat kerusakan di bumi. Yang terakhir yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Baik, berhubung waktu kita habis, ada baiknya kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.